Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil video sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian komprehensif yang diuji oleh dosen kami Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos dengan topik mind mapping atau peta konsep dari materi ilmu dakwah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Sadillah dari program studi manajemen dakwah angkatan 2021. Dalam video ini, saya telah menyiapkan sebuah mind mapping yang menjadi panduan dalam menyampaikan materi. Sebagai pembuka, kita akan memulai pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dakwah. Ketika mendengar kata dakwah, banyak orang yang langsung membayangkan bahwa dakwah itu adalah aktivitas ceramah atau khutbah di atas mimbar. Padahal makna dakwah sebenarnya jauh lebih luas. Untuk memahami ini, kita bisa mengambil analogi dari kata bau. Secara bahasa, kata bau mencakup semua jenis aroma, baik yang harum maupun yang tidak. Namun dalam kebiasaan sehari-hari, kata ini sering digunakan hanya untuk menggambarkan aroma yang tidak enak. Nah, hal serupa terjadi pada kata dakwah. Masyarakat cenderung mengartikan dakwah hanya sebatas ceramah atau khutbah di atas mimbar, padahal maknanya lebih daripada itu. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat pengertian dakwah secara etimologis dan terminologis. Dakwah secara etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata da'a. Da'a adalah bentuk fi'il madi, yaitu kata kerja yang lampau, yang berarti memohon, meminta atau berdoa. Yad'u bentuk fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau langsung, berarti memanggil atau mengajak. Dakwah dalam bentuk isim masdar, yaitu kata benda, yang berarti ajakan atau seruan. Sementara ud'u adalah bentuk fi'il amar, yaitu kata kerja perintah, yang berarti serulah atau ajaklah. Adapun secara terminologi, yang pertama, menurut Syekh Al-Mahmud, dakwah adalah upaya untuk mendorong manusia agar berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk agama, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mengingkar semuanya. Dilakukan demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian Nasruddin Latif menjelaskan bahwa dakwah adalah aktivitas lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prinsip-prinsip akidah, syariat, dan akhlak Islam. Sementara itu, menurut Prof. Dr. Haji Abu Bakar Aceh, dakwah adalah seruan kepada seluruh manusia agar kembali kepada ajaran Allah yang benar dengan cara bijaksana atau penuh nasihat kebaikan. Kemudian mengenai hukum berdakwah, dalam ajaran Islam, berdakwah hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif bagi umat muslim. Artinya, jika sebagian umat telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya jika seseorang berada dalam lingkungan yang tidak ada sama sekali yang menyampaikan kebaikan, maka hukum berdakwah bisa berubah menjadi fardu ain atau kewajiban pribadi, terutama bagi orang yang memiliki ilmu dan kemampuan menyampaikannya. Hukum ini tidak datang tanpa dasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sampaikanlah walau hanya satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Kemudian mengenai pengamalan dakwah secara pribadi. Sebagai bentuk pengamalan dari pemahaman tersebut, saya pun mencoba mengambil bagian dalam dakwah, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Salah satu bentuk kegiatan dakwah yang saya lakukan adalah melalui kesadaran dalam keseharian, khususnya pada teman-teman terdekat saya. Misalnya, ketika waktu sholat tiba, saya tidak langsung menyuruh teman untuk sholat, tetapi saya memilih berwudu dan sholat lebih dulu, tanpa banyak bicara. Lalu diam, menunggu mereka jika mereka ingin ikut. Tanpa saya sadari, beberapa teman mulai ikut terbiasa ikut sholat berjamaah. Dari situlah saya belajar bahwa dakwah lewat tindakan lebih nyata daripada sekadar ucapan. Berikutnya adalah unsur-unsur dakwah. Secara umum terdapat 5 unsur utama dalam dakwah, meskipun beberapa ahli menambahkan satu unsur tambahan, yaitu efek dakwah.
yakni dampak atau pengaruh yang timbul dari aktivitas dakwah itu sendiri. Kelima unsur dakwah tersebut adalah yang pertama da'i, yang kedua mad'u, yang ketiga maddah atau mawaddah, yang keempat thariqah, dan yang kelima wasilah. Kemudian unsur yang sering ditambahkan sebagai pelengkap adalah efek dakwah. Untuk memudahkan pemahaman unsur-unsur dakwah ini sering dianalogikan dengan anggota tubuh manusia, yaitu kepala menggambarkan seorang dai karena dari arah dan keputusan ditentukan. Terus dada mewakili materi dakwah yang berisi nilai-nilai inti dan isi pesan dakwah itu sendiri. Terus tangan melambangkan metode dakwah, yaitu alat untuk menyampaikan dan bertindak. Selanjutnya perut menggambarkan seorang mad'u karena di sanalah isi atau hasil dakwah akan diterima dan dicerna. Yang terakhir kaki menggambarkan media dakwah yang menjadi alat untuk bergerak dan menjangkau. Dan pembahasan yang terakhir yaitu unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah terbagi 4 bagian. Yang pertama persiapan atau taktib, yang kedua penyampaian atau tanzim, yang ketiga partisipasi atau taujih, dan yang keempat evaluasi atau riqabah. Mengenai taktib yaitu persiapan merupakan awal yang sangat penting. Pada tahap ini seorang dai perlu memahami karakteristik mad'u, termasuk latar belakang sosial, budaya serta masalah yang mereka hadapi. Kemudian penyampaian atau tanzim yaitu menyampaikan dakwah dengan metode yang tepat. Selanjutnya partisipasi atau taujih yaitu manajemen dakwah yang baik juga mendorong adanya partisipasi aktif dari mad'u. Artinya, audiens tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi diajak untuk berinteraksi, berdiskusi, atau bahkan terlibat dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau riqabah, yaitu unsur yang menilai sejauh mana dakwah ini berjalan secara efektif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya dakwah serta bagaimana pelaksanaannya dikelola dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.